Kemarau, karya Andrea Hirata. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan. Kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Tak ada yang betah di rumah dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya biduanita organ tunggal meliuk-liuk seperti pelut sawah di atas panggung berhias pelepah kelapa di pinggir-pinggir pantai, lebih menyanyikan maksiat daripada lagu. Tapi itu hanya lama-lama sekali. Pun kalau harga timah sedang bagus, yang amat jarang bagus. Tak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe, atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sedikit menarik perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota. Dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem mendadak di angka 5. Jarum panjangnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain tak tahu kemana. Melihat jam itu sejak kecil, aku punya firasat bahwa nanti jika dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Penarik perhatian lainnya adalah 2 buah patung, juga di tengah kota. Patung pertama berupa seekor buaya yang sedang melilit sebilah parang. Besar, tingginya mungkin 6 meter. Sejak kecil pula, aku telah berusaha mencerna makna filosofis dari patung itu. Tapi selalu gagal. Aku hanya menduga-duga. Buaya adalah perlambang lelaki hidup belang. Maka semua lelaki pembuat parang patutlah dicurigai. Patung satunya lagi juga besar dan tinggi, adalah patung para pejuang kemerdekaan 45. Lengkap dengan senjata dan bambu runcing, mereka mengacungkan tinju dengan geram, siap menyikat Belanda. Juga sejak kecil aku bertanya-tanya, mengapa pematung membuat kepala patung-patung itu secara anatomis sangat besar? Baru belakangan ini kutahui jawabannya. Yaitu di depan patung itu kini dipasang papan reklame, dan disitulah para politisi sering berbusa-busa membanggakan program-program mereka. Maka tapaklah kini para pejuang 45 itu seperti ingin menonjol mereka. Jika ingin tahu definisi dari visi seorang seniman, patung itu memberi contoh yang sangat pas. Jam besar, patung pejuang 45, dan papan reklame itu ada kalanya bagiku bak tampang parodi. Tampak bak panggung parodi. Ada kalanya bak wangsit, dan ada kalanya bak segitiga bermuda yang menyimpan misteri politik Republik ini. Namun, tak pernah kami risaukan sebab kami punya sebuah museum. Dan museum kami adalah museum yang paling hebat di dunia ini. Karena apa? Tak ada yang bisa menandinginya, sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari bicara soal museum. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucap Assalamualaikum demi menghormati tombak-tombak karangan, peninggalan para hurbal antah rantah. Uang kecil diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pendermanya awet muda dan enteng jodoh. Anak-anak yang tak sengaja menunjuk tombak itu harus mengisap telunjuknya agar tidak kualat. Dari jendela museum istimewa sekali, tampak hewan-hewan berkeliaran. Itulah kebun binatang kami. Setiap minggu, tempat itu dipenuhi orang-orang yang ingin melihat kijang yang saking duduknya sudah tampak sepak kambing. Ada pula unta gaib
yang menderita sakit batuk kering stadium 4. Setiap kali dia batuk, nyawanya seperti mau copot. Ada zebra Joko yang hanya memandang ke satu jurusan saja. Tak paham aku apa yang ada di kalbunya. Ada orang utan uzur yang sudah ompong dan tampak terang-terangan menafsui bebek-bebek gendut di kolam butek di sebelah sana. Tak ada malu sama sekali. Lalu ada singa tua kurapan bermata sendung macam penyanyi dangdut. Singa itu sepertinya sangat benci pada hidupnya sendiri. Mereka muak melihat orang-orang udik yang menonton mereka di dalam kebun binatang. Konon, mereka dihibahkan ke kampung kami karena telah afkir dari sebuah kebun binatang di Jawa, di mana mereka dianggap tidak seksi lagi. Namun seperti segala sesuatu yang selalu kami terima apa adanya, seperti segala sesuatu yang tak pernah berubah di kampung kami, makhluk-makhluk hidup segan mati tak mau itu selalu ada di hati kami, selalu punya tempat di kampung kami. Hewan-hewan itu menguap sepanjang hari. Mereka hanya seekor saja dari jenisnya masing-masing. Jadi, mereka adalah pejantan bujang lapuk seumur umur. Sungguh hidup yang mengerikan. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu yang berteduh di bawah patung pejuang batunya. Malas aku menjawabnya, karena ia selalu menanyakan hal yang sama padaku setiap kali aku melintas di situ, dan karena aku terpana menatap propaganda yang dikeluarkan politisi di papan reklame itu. Megah bertalu-talu tentang perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Tanpa mereka sadari, mata nanar mereka yang penuh optimisme tengah menatap jam besar yang telah rusak selama 46 tahun. Tanpa mereka sadari, para pejuang 45 mengacungkan tinjunya kepada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Jika kemarau makin menggelap, aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruk yang termangu-mangu di sana. Kapal itu tinggal segunung besi rongsokan. Mesin besar dan dikdaya dulu selalu dikagumi anak-anak Melayu. Ketika maskapai timah masih berjaya, jumlahnya puluhan. Mereka mengepung kampung, menderu siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini, satu-satunya yang tertinggal, tempat melamunkan nasib ini teronggok seperti fosil dinosaurus. Kapal keruk pernah menjadi penendang irama hidup kami, bagian penting dalam budaya kami, karena semua lelaki angkatan kerja bekerja bergantian selama 24 jam. Takkan pernah aku lupa, setiap pukul 2 pagi, truk pengangkut buruh kapal keruk menjemput ayahku. Ku dengar suara klakson. Tit. Ayah keluar rumah di pagi buta itu sambil menenteng rantang bekal makanan dari dia. Jika melihatku terbangun, ayah kembali untuk mengusap rambutku dan tersenyum. Dari dalam rumah ku dengar ayah mengucapkan salam pada kawan-kawan kerjanya yang telah berdesakan di dalam batu. Kawan-kawan kerjanya itu adalah ayah-ayah dari kawan-kawanku. Lalu ku dengar gemerincing besi beradu. Kemudian truk menggerung meninggalkan rumah. Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi itu. Karena aku ingin melihat ayah dengan seragam mekaniknya yang penuh di bawah, yang ada tes pen di sampingnya, yang berbau sangat lelaki. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel berisi tamu, rabun, dan sekeluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja putih itu bila dibariskan akan membentuk segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci paling besar. Dan tugas-tugas sepele adalah bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam bak truk. Dia pria yang gagah itu, penguasa 9 kunci Inggris anak beranak itu, adalah ayahku. Begitu kata ibuku. Lalu aku tidur lagi sambil tersenyum.
10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat ku tinggalkan kampungku dulu. Musim kemarau waktu itu. Sekarang ketika aku kembali pulang, jam besar itu masih saja menunjukkan waktu pukul 5 dan musim masih kemarau. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu waktu aku melintas dekat patung pejuang Bandung. 10 tahun telah lewat, apa dia tak punya pertanyaan lain? Malas aku menjawabnya. Lagi pula aku tengah terpana menatap propaganda para politisi di papan reklame itu. Silih berganti mereka telah merajai papan itu. Periode demi periode mereka telah berkuasa. Silih berganti mereka telah berkoar soal perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Namun jam besar yang berada di depan hidung mereka telah rusak selama 56 tahun. Tetap rusak selama 56 tahun dan para pejuang 45 tetap mengacungkan rindunya kepada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Aku melenggang pergi, tapi sungguh merana. Sampai di sana yang kutemui hanya semilir angin dan riak-riak harus gelombang. Bangkai kapal keruk itu telah lenyap, macam telah disulap seorang ilusionis. Aku kembali pada penjual tebu, aku bertanya, Pak Ci, kemana perginya kapal itu? Sudah dipotong-potong menjadi besi kiloan. Jawabnya tak acuh sambil mengunci tebunya yang telah aku terhanyut. Sirna sudah kenangan manis itu. Lenyap sudah kebanggaan masa kecil itu. Hapus sudah kebudayaan itu. Di kampung kami, arkeologi industri telah dilanda tsunami. Saat itu rasanya ingin aku memanjat patung itu dan bergabung dengan pejuang Bandung. Tapi tak melakukan, karena aku sudah terlambat untuk pulang. Sudah sore, kulihat jam besar itu sudah pukul 5. Musim masih kemarau saat aku kembali ke Jakarta dan hidup berlangsung seperti biasa. Suatu malam aku terjaga, pukul 2 pagi waktu itu. Lalu seakan terdengar suara klakson mobilku dan menguar suara orang-orang mengucap salam. Kemudian ku dengar suara gemerincing besi saling beradu. Kulihat keluar jendela. Seorang lelaki berkelepet dengan seragam mekaniknya yang hebat. Lalu tuk menggerung, pelan-pelan meninggalkan rumah. Aku termangu, kerinduanku pada ayah semakin tak tertanggungkan. Vancouver, Mei 2010.